Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, kita akan belajar tentang surat Al-Ma'un. Terlebih dahulu kita akan membaca doa sebelum belajar. Bersama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, tujuan pembelajaran dari surat Al-Ma'un ini adalah yang pertama, dapat membaca dengan tartil, menulis dengan baik dan benar, serta menghafal dengan lancar surat Al-Ma'un dan hadis tentang yatim piatu. Kemudian yang kedua, memahami dan menjelaskan pesan pokok yang terdapat dalam surat Al-Ma'un dan hadis tentang yatim piatu. Kemudian yang ketiga, dapat menjelaskan dan menyebutkan contoh dari hukum bacaan mim sukun dan tanwin. Baiklah anak-anakku, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Disimak, Bapak akan membacakan surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Anak-anakku, pesan pokok dari surat Al-Ma'un ini adalah yang pertama, Allah memerintahkan untuk mengasihi anak yatim dan menolong fakir miskin. Kemudian yang kedua, sholat harus dikerjakan tepat pada waktunya, tidak boleh ditunda-tunda sampai waktunya habis. Kemudian yang ketiga, Allah memerintahkan sesama manusia untuk saling tolong-menolong. Anak-anakku, di dalam surat Al-Ma'un tadi ada beberapa contoh bacaan tajwid, hukum tajwid. Yang pertama adalah hukum mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Hukum bacaan ini dinamakan dengan idhar syafawi. Idhar syafawi adalah hukum bacaan mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Berikut contohnya. Sholatihim sahun. Mim sukun bertemu sin. Cara bacanya dibaca jelas. Kemudian ada
hukum nun sukun bertemu dengan lam. Ada contoh di sini di surat Al-Maun, fawailul lil musallin. Tanwin dhammatain bertemu dengan lam. Anak-anakku, selanjutnya hadis tentang anak yatim. Bapak bacakan, disimak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha." Wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Rawahul Bukhari. Yang artinya, saya, yaitu Rasulullah, dan orang yang memelihara anak yatim itu dalam surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta merenggangkan keduanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Anak-anakku, pesan pokok dari hadis tentang yatim piatu ini, yang pertama, Rasulullah memerintahkan umat Islam untuk mengasihi anak yatim. Kemudian yang kedua, pahala bagi pengasuh anak yatim adalah dekat dengan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak. Anak-anakku, kalian ingin berdekatan dengan Rasulullah kelak di surga? Pasti kita semuanya ingin dekat dengan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, ada tugas untuk kalian yang harus dikerjakan. Yang pertama, disebutkan contoh bacaan mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Kemudian bacaan idgham bila gunnah dicari di surat Al-Maun. Kemudian tugas yang lainnya adalah menyalin surat Al-Maun ayat 1 sampai 7. Disalin dengan baik. Anak-anakku semuanya, ini adalah pembelajaran tentang surat Al-Maun dan hadis tentang yatim piatu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih anak-anakku. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.